Hai Insan Dikti, jumpa lagi bersama aku Winda di podcast Dikti Menyapa. Pada kesempatan kali ini Winda nggak sendiri karena di sini sudah ada Duta Kampus Merdeka dan dia adalah sosok mahasiswi alumni dari program kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang pada hari ini sudah berkesempatan hadir untuk membagikan ceritanya selama mengikuti program PMM. Program PMM ini membebaskan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di kampus dan wilayah yang berbeda dari asalnya. Jadi mereka bisa belajar sekaligus menjelajahi Nusantara dalam satu waktu melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Tanpa berlama-lama lagi, Insan Dikti, yuk kita sapa narasumber episode kali ini. Hai Kak. Halo. Pepatah klasik bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenalin diri kamu dong sekarang. Hai Insan Dikti, perkenalkan aku Raudatul Jannah dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PG PAUD, dan sekarang aku alhamdulillah dinobatkan sebagai Duta Kampus Merdeka 2023. Enaknya dipanggil siapa nih? Hmm. Rara atau Raudatul? Gimana? Biasanya sih teman-teman manggilnya Rauda, cuman biar lebih akrab biasanya kalau aku di TK karena aku dari PG PAUD ya, biasa dipanggil Bu Rara, jadi biar lebih singkat Rara aja. Bu Rara. Oke, Bu Rara sekarang Rara sekarang sibuknya apa? Coba. Sekarang aku sedang semester 7, kesibukannya seminar proposal dan micro teaching. Itu aja sih. Tadi kan Rara juga udah nyebutin sebagai Duta Kampus Merdeka ya. Jadi banyak banget kegiatannya di semester akhir gitu. Padahal kan ya terima kasih banget udah nyempatin buat hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih juga. Rara, kamu kan mengikuti program PMM itu, kamu di batch berapa? Di batch 2. 2 di semester 5. Oke, berarti kamu mengikuti PMM di semester 5. Aku mau tahu nih, kamu tahu program PMM ini dari mana? Aku tahu pertama kali PMM ini dari kakak tingkat. Nah, jadi kakak tingkat aku tuh alumni PMM 1. Tapi PMM 1 itu masih online dan hybrid sih. Setengah online, setengahnya lagi offline. Di akhir baru mereka ke kampus pertukarannya. Tapi itu juga nggak semua. Dan ngelihat online aja seru. Gimana kalau offline? Dan pas angkatan aku itu after COVID lah. Jadi emang udah full offline. Persyaratan kamu buat ikut PMM itu apa aja? Pada saat itu persyaratannya yang pasti surat rekomendasi dari kampus, SPTJM, biasalah ya KTP dan BPJS. Itu aja sih Kak. Nggak terlalu sulit untuk persyaratannya. Oke, berarti setelah kamu ngelengkapin persyaratannya, kemudian ada nggak sih seleksi-seleksi dalam kegiatan itu untuk sampai akhirnya kamu lolos seperti itu? Kita ada tes kebinekaan sama tes VCAT. Jadi ya kita ditanya perihal toleransi, keberagaman, terus agama, terus ada juga tentang perundungan. Jadi hal-hal yang mungkin ada kemungkinan terjadi ketika pertukaran tersebut. Nah, jadi semacam tes psikologi gitu loh. Dari banyaknya kegiatan yang ada di Kemendikbud dan kampus Merdeka kayak MSIB, kemudian ada juga kemarin kampus mengajar, dan sampai sekarang Rara yang kemarin ikutin program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Dari sekian kegiatan itu, kenapa Rara memilih PMM? Oke. Alasannya sebenarnya singkat sih. Karena aku pengen ngerasain gimana vibes kuliah pertukaran di tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya, kampus yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Dan juga kalau dilihat dari latar belakang, mungkin aku pendidikan ya, seharusnya sebaiknya ya dosen juga merekomendasikan untuk ambil kampus mengajar. Cuman karena aku pikir toh nanti juga aku bakal ada PPL, aku juga bakal ada praktek ngajar, jadi sepertinya mengajar tuh udahlah nggak apa-apa ntar aja gitu kan. Jadi aku pengen ngerasain pertukaran aja nih, karena menarik pertukarannya tuh antar klaster pulau itu. Klaster pulaunya yang seperti apa nih? Kamu kan
kuliahnya domisili di Bandung kan? Aku aslinya dari Jambi. Oke, domisili asli Jambi tapi berkuliah di Bandung. Iya. Untuk pemilihan tempatnya seperti apa tuh waktu Hmm. PMM? Oke, karena persyaratannya itu adalah klaster antar pulau, jadi karena aslinya aku dari Jambi, KTP Jambi yang berarti itu Sumatera, kuliahnya di Bandung yang berarti itu Jawa, berarti aku nggak boleh ambil di Sumatera dan Jawa. Nah, itulah alasannya kenapa kemarin aku ngambil di Sulawesi Tenggara. Dari banyaknya universitas di wilayah Kendari gitu kan, di wilayah sana yang kamu pilih, itu kamu prioritasnya ada berapa? Ada 3 kan? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dan kenapa kamu memilihnya gitu gak? Oke, pada saat itu aku cuma mengisi 2 sih. Yang pertama itu, Universitas Muhammadiyah Kendari, lalu yang kedua itu Muhammadiyah Sorong. Sebenarnya, ini jangan ditiru ya teman-teman, karena aku itu mendaftarnya udah akhir-akhir waktu. Jadi sebenarnya gak akhir waktu juga ya. Emang seketat itu persaingannya, jadi udah universitas yang lain tuh udah banyak dipilih sama orang lain. Jadi aku tersisalah beberapa, dan ketika aku sesuaikan lagi dengan universitas di Kalimantan, ada juga yang di Bali, yang di Papua, yang di Nusa Tenggara gitu ya. Kayaknya di antara yang lain itu mata kuliah yang paling cocok yang belum aku ambil banyaknya itu di Muhammadiyah Kendari dan Muhammadiyah Sorong. Makanya aku pilih itu. Balik lagi sih karena dari awal aku udah komunikasi dengan Kaprodi, baiknya di kampus mana, terus untuk semester depan itu mata kuliah apa lagi yang mau dikontrak gitu. Jadi ketika udah keluar pilihannya, dosen tinggal kayak milih gitu kan, oh sebaiknya kamu ambil di sini aja nak gitu kan, terus nanti mata kuliahnya ini gitu. Ya udah aku tinggal susun aja, oke bu yang ini ACC, oke ACC gitu. Jadi yang penting komunikasi sama dosen, dosen oke dengan univnya, dengan mata kuliahnya, dan yang penting teman-teman sesuaiin sih mata kuliahnya yang paling cocok, yang paling banyak pilihannya apa. Karena semisal contohnya kayak aku tadi ya di PG PAUD, kurang pilihannya, aku bisa loncat ke administrasi pendidikan gitu. Itu pemilihannya dengan seperti itu ya? Apa itu nanti akan berdampak dengan konversi SKS-nya kamu? Karena kita sudah komunikasi dari awal, konversinya jadi aman. Kecuali kalau teman-teman nggak komunikasi ya mungkin ada Asal ambil lah ya. iya, jadi kalau misalnya kita gerak sendiri tanpa ada bimbingan dari kanan kiri, itu yang kadang beberapa teman-teman tuh ada yang sulit untuk konversi. Ada tips khusus nggak buat konversi SKS-nya misalnya? Oke. Kalau aku kemarin itu benar-benar aku urutkan, jadi aku susun lagi. Kita tuh kan dikasih ya kak, mata kuliah, pilihan mata kuliahnya apa aja dari universitas itu. Jadi benar-benar aku copy, aku ambil yang mata kuliah aku aja, bahkan sampai aku print. Jadi biar kayak dosen tuh enak gitu kan milihnya, dan aku kayak oke kalau ini nggak cocok coret, yang ini cocok oke gitu. Siapkan dulu ya, dari awal kita mau ambil mata kuliah apa, dan cadangannya juga disiapkan. Kita nggak ada yang tahu semisal pas sampai di sana mereka kan bisa aja ya nukar mata kuliahnya tiba-tiba, SKS-nya ditukar tiba-tiba. Jadi kita siapin juga cadangannya. Selain cadangan mata kuliah, kita juga siapin cadangan jurusan yang bisa diambil beda prodi sama kita gitu. Oke, selama kamu di Universitas Muhammadiyah Kendari, proses pembelajaran di sana itu seperti apa sih? Apa ada perbedaan dari kampusmu yang asal dengan kampus tujuan kamu mengikuti PMM? Oke, kalau misalkan dari namanya aja itu udah beda ya. Aku dari UPI yang dimana itu kampus negeri, sedangkan Muhammadiyah Kendari itu kampus swasta. Jadi ya tidak menutup kemungkinan antara kampus negeri dengan kampus swasta itu bertukar. Perbedaan lainnya yang aku rasa mungkin pada saat pembelajaran gitu ya, yang dimana aku pikir dosennya kayaknya beda nih, gimana ya cara dosen yang ngajar, dosen yang di tempat aku sama yang di sana. Ternyata mostly dosen-dosen yang di Muhammadiyah Kendari itu S2-nya, S3-nya ada yang di UPI gitu. Jadi
Untuk dari dosen, segi pembelajaran alhamdulillah aman, sesuai juga kurikulumnya alhamdulillah. Jadi aku juga sempat, berkomunikasi dengan kaprodi aku, dengan kaprodi di sana, ternyata kayak mereka saling titipan anak gitu. Jadi, titip ya anakku di sini Iya, gitu kan, gitu. jaga baik-baik, oke. Itu, kan kita diizinkan untuk mengambil beda linear, yang kamu ambil Mhm. selama di Universitas Muhammadiyah Kendari itu satu linear atau beda gitu? Oke, karena, kemarin itu udah melihat, mata kuliah yang ditawarkan dari Muhammadiyah Kendari itu ada beberapa yang sudah aku ambil. Jadi aku milih untuk ambil di administrasi pendidikan, prodi administrasi pendidikan. Alhamdulillah dilihat-lihat lagi ada yang cocok nih mata kuliahnya, konsultasi lagi yang pasti sama dosen, di ACC, oke ya udah jadi akhirnya aku ambil PG PAUD dan administrasi pendidikan. Kenapa kamu memutuskan untuk mengambil, itu, administrasi pendidikan? Sedangkan kan kayak apakah itu menjadi perbedaan yang sangat jauh atau enggak? Sebenarnya nggak jauh sih Adpen sama PG PAUD karena masih dalam satu fakultas dan teori-teori pembelajaran yang umumnya pun masih sama seperti kayak kepemimpinan pendidikan, statistik karena aku ngambil masih yang umum gitu. Nah, selain mengikuti pelajaran di 2 prodi yang berbeda tadi, apa kegiatan dari PMM lainnya? Seperti kayak kesehariannya, terus kemudian katanya juga ada modul Nusantara, itu seperti apa? Oke, sebenarnya ini sih poin pentingnya dari pertukaran mahasiswa merdeka yang temen-temen highlight banget nih kalau ngelihat PMM gitu. Ada modul Nusantara. Jadi modul Nusantara itu terbagi lagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama itu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Jadi kalau di kebinekaan itu kita mengunjungi, mengobservasi beberapa tempat di daerah tersebut. Contohnya kayak museum atau tempat wisata, terus ya tempat-tempat di daerah tersebut lah intinya. Lalu kalau sesi inspirasi itu kita didatangkan atau mendatangi tokoh inspiratif di daerah tersebut. Kalau saya kemarin itu contohnya kita ada datang ke kantor wali kota, jadi kita komunikasi dengan wali kota tersebut memberi kita inspirasi lah untuk para mahasiswa mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif lainnya seperti entrepreneur, terus juga public figure, semacam itu. Kalau untuk di sesi refleksi, kita lebih mengenal budaya di sana. Jadi tokoh-tokoh budaya didatangkan, kita mengenal berbagai macam suku di sana gitu. Terus sosial ekonomi di daerah tersebut. Dan yang terakhir itu kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini kalau saya kemarin itu kita ada 3 kegiatan. Menanam pohon bakau, mangrove, lalu membersihkan sampah di sekitar pantai. Jadi kita memang datang ke satu pulau dan kita kontribusi di pulau tersebut. Kita datang waktu itu ke Pulau Bokori. Jadi di pulau itu kita menanam mangrove, bakau dan juga membersihkan sekitar pulau itu. Berarti belajar sambil bermain ya? Iya, seru banget. Satu kegiatan dari banyaknya modul Nusantara di tempat-tempat itu yang kamu kunjungin, yang paling berkesan banget buat kamu tuh di mana sih? Sebenarnya berkesan semua sih. Cuman mungkin Yang pengen kamu datengin lagi deh kayak, aku pengen datang ke situ lagi nih, kayak nggak dapet dari tempat-tempat lain, kayaknya cuman di situ doang yang ada. iya. Oh, ini. Sungai terpendek di dunia itu ada di Kendari, ada di Sulawesi Tenggara. Tepatnya itu di Kolaka. Itu adalah sungai terpendek di dunia. Jadi itu kayak keren banget ya, jadi ikon di daerah itu. Dia itu pantai tapi ada sungainya juga, yaitu terpendek di dunia. Terus ada juga Tamborasi, itu semacam air terjun juga.
Seru banget lah pokoknya, itu yang nggak terlupakan. Sama satu lagi ketika bisa berdiskusi langsung dengan wali kota, itu sih yang berkesan. Bener-bener seru banget ya Insan Dikti dari ceritanya si Rara ini. Nah, Rara, di Indonesia kamu beda tempat sedikit aja nih. Jangankan jauh-jauh, beda desa aja udah beda budaya. Apalagi kamu yang berbeda pulau. Ini ada sedikit culture shock nggak sih yang kamu alamin? Ada lah, ada banget lah. Apalagi kan yang sebelumnya aku dari Jambi ya. Dari Ya. Jambi ke Bandung aja itu udah culture shock gitu kan. Terus kayak dari Bandung yang udah menyesuaikan di Bandung tiba-tiba ke Sulawesi lagi nih. Paling ini ya, perihal bahasa. Jadi harus menyesuaikan lagi dengan bahasa di sana. Karena itu di Indonesia, sebenarnya masih Indonesia bagian tengah, cuman kan mengarah ke timur ya. Jadi ada beberapa kosakata yang masih asing di telinga, jadi emang perlu dipelajari lagi, sama logat nada bicaranya gitu kan. Kayak mungkin orang sana itu kalau ngomong lebih cepat gitu, terus lebih nadanya lebih tinggi gitu. Jadi awal-awal ya sempat kaget, cuman ya menyesuaikan aman sih. Ada contoh nggak, misal yang masih kamu ingat sampai sekarang? Apa ya, kayak contohnya kita sudah makan mie, kita itu kan sepemahaman saya kita ya, Nah, tapi kita tuh kamu, oh, kamu oke. sudah makan belum gitu, kita sudah makan mie, hah? Kita gitu kan, kita nih, enggak kamu maksudnya, oh seperti itu. Jadi itu yang pertama kali memorable banget, kayak oh berarti kita itu kamu. Terus apalagi ya, dia tuh ada penggalan di akhir kata kayak ji, mi, to gitu. Kalau kayak di Sunda tuh kayak iya teh, ini mah gitu. Iya, Ya, ya kurang kumaha, lebih. iya. Iya gitu. Dari bahasa lingkungan, makanan apa yang di sana yang menurut kamu paling favorit banget? Sebenarnya kalau makanan di sana aman sih, karena dia di pinggir laut kan ya. Enak banget, kayak makan ikan tuh fresh di sana gitu ya. Terus Berasa bisa ngesushi tiap hari. ikannya ikan laut itu, tapi kayak segar banget. Yang paling dikangenin bahkan sampai sekarang itu konro, coto gitu kan. Di sana tuh khas banget konro sama cotonya. Ada lagi kalau di Papua mungkin teman-teman familiarnya itu sama papeda. Kalau di Makassar itu kapurung. Tapi kalau di Kendari itu namanya mosonggi. Dia kurang lebih sama sih, dari tepung sagu ya kalau nggak salah gitu. Cuman disajikan dengan kuah ikan. Jadi Oke, itu unik sih. mirip-mirip papeda di Papua nggak sih? Iya, cuma Oh, beda beda nama namanya aja aja. ya. Dari lingkungan yang beda banget, kamu dari Bandung pindah ke Kendari, terus habis itu sekarang balik lagi ke Bandung gitu kan. Di sana juga otomatis gak cuman dari segi lingkungan kamu tinggal di sana juga, tapi dari segi pertemanan kan banyak tuh pasti. Kamu di sana juga nggak yang dari Bandung aja, tapi berbagai seluruh mahasiswa di Nusantara jadi satu di Universitas Muhammadiyah Kendari. Itu gimana sih cara kamu membangun bonding sama mereka? Kan beda ya, dari bahasa mereka yang dibawa juga udah beda-beda, budayanya juga beda. Terus gimana kamu cara berkomunikasinya dan bagaimana? Oke, sebenarnya emang seru banget karena itu punya temen dari ujung Aceh sampai Papua, itu Ya ada benar, semua seru banget ya. kemarin. Dan ya kita dari latar belakang yang berbeda, baik itu agama, suku, bahasa gitu kan. Em, Sayang banget momen 4,5 bulan kalau nggak dimanfaatkan dengan baik ya, apalagi kenal dengan teman-teman. Jadi ya kalau program rame-rame itu kita ada semacam kayak ngumpul pagi, jogging bareng gitu. Terus kalau yang cewek-cewek tuh ya biasanya kita kayak Me kita main yuk, time, me girls time, girls time. time. Kita ke mall. Kalau yang cowok-cowok tuh futsal, atau kayak bareng-bareng lah kita kayak nonton yuk yang cowok futsal gitu. Jadi ya bondingnya sama teman-teman di situ. Tapi kalau aku sendiri pribadi tetap perlu bonding satu-satu, karena ya pengen aja gitu ya setelah lepas dari sini teman-teman tuh tetap ingat aku sebagai pribadi yang bagaimana di mata mereka gitu kan. Jadi kayak kalau ada waktu luang eh datengin nih ke mesnya satu-satu gitu kan. Ya udah sekedar ngobrol aja, dan alhamdulillah ya jadi dekat dan sampai sekarang bahkan masih berhubungan baik dengan semuanya.
Alhamdulillah jadi punya teman dari Sabang ke sampai Merauke, kalau Iya. main tinggal telepon aja. Iya, bener banget. Eee, Kamu tadi juga udah bilang tadi, di asrama gitu kan. Mmm, Berarti untuk sistem tempat kamu tinggal selama di Universitas Kendari itu disediakan asrama ya? Universitas Muhammadiyah Kendari itu disediakan asrama di sana? enggak, Kak, kebetulan dari Muhammadiyah Kendarinya sendiri sendiri itu belum ada asrama, jadi kita disiapkan asrama BPMP Sulawesi Tenggara. Nah, Oke. jadi kita, mmm, udah, dibantu cariin lah gitu sama, PT-nya, terus kita di sana itu tetap bayar biaya bulanan, tapi alhamdulillah aman sih dengan harga segitu, masih sesuai sama BBH. Tempatnya juga nyaman banget, tenang dan aman gitu. Jadi aman lah teman-teman kalau ikut PMM, insya Allah itu semua, difasilitasi. Oke, seru banget ya Insan Dikti, eee, semuanya terjamin jadi nggak ada yang cara kamu ngebangun silaturahmi itu bukan pinjam dulu 100 tapi, dengan cara-cara pendekatan yang baik, Iya. komunikasi yang berjalan lancar, seperti itu. Oke. Oke, selain dari segi semua yang udah kamu jelasin, kamu dapat, tadi ada bantuan BBH, biaya bantuan hidup, kemudian juga ada dari segi pertemanan juga bertambah. Apa sih keuntungan lain selama kamu mengikuti PMM dan setelahnya, dampaknya apa ke kamu? Oke. Mmm, karena seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kita dari latar belakang yang berbeda, daerah maupun universitas, itu kita sering berdiskusi, di situ terlatihlah otomatis critical thinking-nya, Kak. Jadi ya dari latar belakang yang berbeda tadi, kita menyatukan perbedaan, terus perbedaan itu pula yang kita bahas gitu ya. Jadi critical thinking emang benar-benar dilatih. Lalu contohnya seperti di sesi inspirasi dan refleksi tadi, kita juga dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau bertanya gitu. Jadi diberi ruang untuk berbicara yang dimana itu juga melatih public speaking. Dan juga apa ya, keuntungan lainnya ya memiliki relasi yang luas dari segi baik itu dari segi pertemanan, lalu juga relasi dengan dosen di sana, dengan tokoh-tokoh figur-figur di sana, sempat berkenalan juga kan, bahkan masih berhubungan baik sampai sekarang dan semisal butuh bantuan apa kita bisa menghubungi dan ya itulah keuntungannya sekarang. Oke, dengan banyaknya peminat ya yang mengikuti program PMM ini, ada nggak sih kiat-kiat khusus yang pengen kamu kasih ke Insan Dikti? Tips kali ya, Iya. Kak, gitu kalau untuk mendaftar PMM, teman-teman yang pasti harus teliti banget di bagian administrasi karena banyak yang gugur di bagian administrasi. Mmm, hal-hal kecil sebenarnya seperti salah penulisan nama, beda satu huruf doang gitu ya. Dan juga sekarang sebenarnya lebih mudah sih, karena semua sudah digitalisasi. Jadi kalau untuk SPTJM, SR, teman-teman tinggal mengisi aja, di websitenya, nanti bakal otomatis terkirim ke, perguruan tingginya, lalu perguruan tingginya nanti otomatis ke sistem, websitenya lagi. Jadi sebenarnya gampang banget, yang penting, apa ya, karena sistemnya juga cepat-cepatan untuk milih universitas, jadi ketika sudah diumumkan silahkan standby, mungkin tipsnya persiapkan universitas mana yang mau dituju, pastikan berbeda dengan, tempat asalnya, lalu ketika sudah menyiapkan beberapa pilihan, silahkan diurutkan lagi nih, mana yang prioritasnya gitu. Baru nanti, tinggal didaftarin aja, dimasukin aja universitasnya. Kalau untuk tes sebenarnya nggak susah, yang penting jawab dengan jujur apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Lalu apalagi ya? Sebenarnya gampang sih teman-teman. Yang penting niat, usaha. Kita mungkin bersulit-sulit dahulu di awal, tapi insya Allah teman-teman bakal ngerasain senangnya dan kemudahannya nanti ketika sudah lolos. Semangat! Dengerin kisah perjalanan kamu yang tadi penuh dengan kegembiraan dan penuh, apa ya, banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Ada nggak kesan dan pesan yang pengen kamu sampaikan buat Insan Dikti nih dan Kampus Merdeka Hmm, untuk program PMM ini? oke.
Pesannya apa ya? Mungkin teman-teman harus banget ikut program Kampus Merdeka, terutama pertukaran mahasiswa merdeka ataupun program lainnya, minimal sekali lah, karena kan maksimal 2 kali ya. Wajib banget ikut karena itu adalah jalan untuk, membuka diri teman-teman menuju, apa ya, yang lebih baik ke depannya, karena itu meningkatkan kualitas diri dan juga, selain kualitas diri juga berpengaruh untuk lingkungan kita, teman-teman kita, saudara kita, dan juga untuk Indonesia ke depannya yang pasti. Karena kita benar-benar, berlatih untuk meningkatkan kualitas diri, juga meningkatkan relasi, dan yang pastinya critical thinking kita di sini sangat terlatih. Jadi teman-teman harus banget ikut, program Kampus Merdeka terutama PMM. Oke, Insan Dikti, penting banget ya buat kita sebagai seorang mahasiswa harus mengikuti program Kampus Merdeka, apalagi kita juga kalau mau Insan Dikti mau mengenal lebih dekat nih Nusantara secara bersenang-senang dan belajar, bisa mengikuti PMM karena di PMM juga ada yang namanya modul Nusantara di mana kita bisa bermain sambil belajar di situ. Itu dia obrolan kita Insan Dikti hari ini mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka. Insan Dikti jangan lupa ikutin program-program Kampus Merdeka yang lainnya ya. Winda dan Rara pamit undur diri, bertukar untuk sementara, bermakna selamanya. Bye-bye.